Ya, bulan-bulan ini bulan-bulan yang penuh dengan apa ya, hujan ya, hujan. Jalan ke pantai pun kayaknya seakan males karena selain hujan juga laut dan pantai sekarang dipagerin kayaknya. Jadi susah kita buat kemana-mana karena ya akses buat apa, pemandangan tertutup sama pagar laut. Dan ada beberapa hal yang masih jadi perbincangan banyak orang ya. Kenapa pagar laut itu bisa dipagar? Oke, masih bersama saya di sini. Saya nggak sendiri, ada salah seorang yang ngerti atau ada di bidangnya yang memang kita-kita ini butuh apa ya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang memang hukum kita setumpul itu ya gitu. Memang hukum kita apa ya, nggak membela masyarakat bawah ya. Ya, masih ada Ibu Junita Beatrix Mai SH MH. Apa Halo kabar Mas, Ibu? baik, sehat. Baik. Gimana perjalanannya, lancar Bu? Ya capek sih udah 2 hari Oh ini. iya bener. Karena hujan macet ya. Iya, Untung jalanan juga nggak dipagar ya Bu. ya enggak sih macet Oh aja. iya, macet aja ya. Iya, gimana kesehariannya Ibu? Aktivitas Ibu kesehariannya? 2 hari ini saya lagi di apa Jakarta ya karena Ah, kita ada acara gelar LAPTA, ah, laporan akhir tahun oleh Ketua Mahkamah Ketua Mahkamah Agung. Jadi semua hakim, semua ketua pengadilan kumpul di sini. Oke. Besok acara puncaknya. Oh, oke. Ibu ini hakim dari PN Amurang, PN Amurang, Amurang. Amurang itu di Sulawesi Utara ya? Sulawesi Utara. Jauh sekali ya. Jauh lah. Iya, jauh ya. Iya, tertarik sih, Ibu seorang hakim, gimana akhirnya Ibu terfikirkan jadi seorang hakim, apalagi wanita ya. Enggak gender ya gitu maksudnya ya, tapi banyak cukup sedikit sekali apa namanya ya, hakim itu dari wanita. Gimana Ibu jalan ceritanya? Eh, Kalau bilang hakim perempuan sedikit ya memang kalau dari syarat sebenarnya harusnya 30% ya memang masih kita belum mencapai itu. Tetapi udah banyak juga kok hakim hakim perempuan Oke. dan justru juga sekarang udah banyak juga hakim perempuan ini yang menjadi ketua-ketua pengadilan. Oke. Memang dari dulunya itu Ibu udah suka hal-hal yang berbau hukum dari sekolah atau gimana? Sebenarnya ceritanya Panjang ya? panjang ya. Dulu apa namanya dulu tidak sangka kalau saya harus harus eh, Jadi hakim. iya harus Oke. harus jadi hakim karena dulu kan kita sekolahnya eh, kelas bahasa ya, Oke. apa jurusan bahasa, Sastra gitu iya ya? sastra. Jadi sebenarnya saya lebih suka ke situ. Nah, gitu. Oh, oke. Nah, terus karena dulu untuk menjadi seorang sutradara itu sekolahnya cuma ada di apa Jakarta ya. Jadi Iya. kita akhirnya ngikut itulah perintah orang tua gitu kan, disuruh Iya. kuliah gitu. Jadi Iya. nah waktu itu kebetulan karena kebetulan saya ranking 1 waktu itu ya. Wow, Jadi applause. bisa masuk kampus tanpa tanpa tes, bisa masuk Oke. Unsrat ya waktu itu ya, Iya. tanpa tes. Jadi kita masuk pilihnya ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Lanjut setelah apa namanya, selesai Selesai kuliah. kuliah, saya menjadi apa jurnalis dulu Oh, selama setahun ya. kayak random Ibu ya. Iya, random. Saya kesana kemari. Dari suka sastra masuk ke hukum, masuk ke Ya, jurnalis. karena dari masih sekolah sudah jadi wartawan sebenarnya Oke. itu ya. Wih. Masih sekolah apa menengah atas ya. Jadi udah sering-sering nulis juga gitu. Jadi Oke. memang senang sebenarnya, passionnya ada di situ. Nah gitu. Jadi ya terus setahun jadi apa jurnalis, saya diajak teman buat ikut tes, buat apa menemani dia ikut tes calon hakim. Oke. Saya yang buta ini calon hakim ini seperti apa gitu kan ya. Jadi
Eh, cuma ngikut aja ngikut. Nah, tau-taunya lulus gitu loh. Oke. Ini apa ya? Ini apa pertanyaan yang mungkin ini aja sih. Kenapa akhirnya ibu memilih di antara pilihan dulu kan ibu berkecimpung di jurnalis nih, Ya, akhirnya ada pilihan untuk masuk jadi seorang ahli hukum. ahli Nah, hukum. kenapa ibu akhirnya kayaknya jadi ahli hukum seru deh. Kenapa akhirnya bisa tercetus kayak gitu? Jadi waktu menemani teman saya itu kan, nah, saya berpikir wah ini juga untuk menjadi hakim ini juga lumayan hebat ya sebenarnya karena Iya, tidak semua orang bisa menjadi hakim kan gitu ya. benar. Gitu. Jadi begitu saya lulus ya kita mulai lagi dari awal sebenarnya belajar lagi kan Oke. karena selama kuliah kita sibuk belajar dengan tentang dunia jurnalis kita juga udah lupa mengenai hukum. Iya, betul. Jadi ketika kita lulus jadi calon hakim ya kita mulai lagi dari awal belajar. Oh, oke. Bukannya tantangan jadi seorang praktisi hukum ya Bu? Praktisi hukum itu tantangannya berat banget ya Bu ya? Karena ada beberapa hal, beberapa alasan mungkin dari pihak terdakwa atau dari pihak yang lainnya sering mengancam, sering melakukan hal-hal yang nggak kita inginkan itu akhirnya Iya. Ibu berpegang teguh untuk menjadi seorang ahli hukum itu gimana? Ya, saya merasa kok kalau kita menegakkan keadilan dan kebenaran itu suatu yang sangat memuaskan hati gitu ya. Iya betul Gitu sih. ya. Jadi kalau soal ancaman saya menjadi hakim tahun 2005 ya. Udah pernah Bu? 2005. Oh banyak. Wow. Saya beberapa kali di demo ya kan ya. Diancam, di SMS macam-macam. Terus di Bitung pernah di demo sampai itu kaca-kaca di kantor tuh pecah lemparin batu Oke. karena perkara yang sedang saya sidangkan gitu. Oh. Kemudian di Bogor juga begitu sama, dulu pernah tugas di Bogor. Mhm. Di Sekayu di Palembang itu pernah kami lagi sidang di lokasi tapi ada banyak massa waktu itu, ada 300 massa, semuanya bawa parang sama golok. Wow. Iya, tapi ya kita kan harus Fight ya. fight. Iya benar sih, harus fight ya. Iya jarang banget ya ada hakim yang kayak gini nih Bu. Kayaknya saya baru nemuin dari beberapa kali saya nonton di TV atau ketemu langsung sama hakim, jarang banget saya ketemu. Karena yang di TV itu kan hanya apa yang kelihatan aja sebenarnya. Kalau bicara hal yang saya alami juga pasti dialami oleh banyak hakim. Oh, yang di TV itu yang kelihatan berarti berkedok. Ya, Baik, pura-pura baik padahal nggak baik gitu. ya bukan pura-pura baik, pura-pura teguh gitu kan. Oh, pura-pura teguh. Sebenarnya nggak teguh ya, Bu. Sebenarnya teguh. Jadi kelihatannya kita baik-baik saja, padahal kita sebenarnya mungkin sedang diancam, mungkin sedang gitu ya. Tugas Oh, hakim oke. memang seperti itu. Oke. Jadi ada pihak yang eh, membujuk-bujuk rayu hakim ya, supaya mau menerima uang gitu kan ya. Begitu giliran hakimnya nolak malah hakimnya dilapor kemana-mana. Nah, banyak yang justru seperti itu. Tapi Ibu pernah ada percobaan untuk menerima suap? Ya, ya pastilah, Oke. pastilah. Nominalnya mungkin nggak ini ya Bu ya. Jangan di spill. Nggak boleh di-spill Iya, ya kan. nominalnya jangan di spill. Case atau kasus terberat atau ancaman terberat yang pernah Ibu dapatkan ketika menjadi seorang hakim Bu. Karena kan tadi Ibu bilang di demo, dibawain parang, diancam dan segala macamnya. Apa ada hal yang lebih berat lagi dari itu? Ya sebenarnya banyak sih yang bentuk-bentuk seperti itu ya, ancaman gitu ya. Yang paling berat yang waktu di Bogor kita mengadili perkara anak-anak yang Oke. korbannya meninggal ya kan ya. Terus bapaknya tuh di setiap sidang bapaknya si korban ini suka ngamuk-ngamuk setiap sidang. Oke. Jadi setiap sidang dia ngamuk. Nah, pokoknya kalau terdakwanya dihukum ringan kita pasti protes gitu. Oke. Nah, jadi ya itu waktu saya menjatuhkan putusan ya anak-anak saya amankan dulu gitu kan. Amankan dulu baru kita baca putusannya. Karena kalau takutnya kan memang mereka pakai orang-orang di sekitar kita. Oh iya betul. Riskan banget ya yang kayak Iya, gitu-gitu ya. iya. Wow. Ya kelihatannya kayak
kayak di film ya sebenarnya ya. Kayak di film. Oh iya bener ya. Kayak di film ya, kayak polisi datang terakhir ketika ada sesuatu hal. Tetapi sebenarnya itu yang dilihat oleh hakim-hakim di zaman Iya betul betul. sekarang ini sebenarnya ya. Banyak pengadilan yang kayak diobrak-abrik gitu kan ya. Banyak pengadilan yang dilemparin batu di demo. Oke. Ini menarik sih Bu. Yang masih fresh banget kemarin kasus Pak Rasman. Maaf Pak Rasman. Saya bawain. Kuasa hukumnya naik-naik meja persidangan tuh Bu. Itu gimana tuh? Nah, itu penghinaan yang sangat besar ya untuk bukan untuk kami tapi untuk apa persidangan itu apa sendiri, karena sidang itu harus agung, harus saklek, harus apa mulia gitu kan ya. Gitu. Jadi karena dia naik di meja kayak orang preman. Kita ini sidangnya di sidang kantor pengadilan loh, di dalam gedung pengadilan. Bukan di pasar atau di hutan sana yang kamu bisa bertingkah semaumu gitu. Kayak primitif ya Bu jadi. Iya. Habis itu dia ngomong juga gitu kan. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa udah meja. Dia yang membuat terus dia yang bikin pernyataan juga akhirnya. Ya, mengenai produk hukum yang terbaru nih Bu, gimana menurut Ibu? Ada beberapa mungkin produk-produk hukum yang memang cacat dalam tanda kutip. Produk hukum yang cacat itu kan bisa diajukan untuk diuji secara material di MK. Beberapa poin bisa dirubah oleh MK, kemudian bisa di judicial review di Mahkamah Agung. Kalau dibilang cacat, saya tidak bisa berani bilang itu cacat ya atau itu ada apa kekurangan ya. Karena kalau misalkan kalau itu ada apa kekurangan, biasanya apa putusan hakim yang akan mengisi kekurangan itu. Gitu. Kalau dibilang undang-undangnya cacat juga, saya nggak bisa komentarin karena itu tugasnya pembuat undang-undang. Oke. Berarti ketika mungkin dalam tanda kutip hakim ini mau memutuskan dan akhirnya sesuatu hal yang harus diputuskan ini masih kurang tepat, akhirnya mengambil dari hak prerogatif hakim itu sendiri atau gimana? Menimbang, ya, jadi, memilih. Kita tuh kalau kita memutus suatu perkara itu, kita tuh melihat undang-undang dulu, seperti apa aturannya. Nah, kalau tidak ada undang-undangnya, tidak ada apa aturannya, berarti hakim akan membuat undang-undang itu sendiri. Dia akan memutus sesuai dengan rasa adilnya sendiri. Jadi disitulah yang disebut hakim membuat undang-undang. Nah, putusan hakim itu kemudian yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Tetapi kalau ternyata ada undang-undangnya, hakim wajib untuk mengikuti undang-undang itu. Dia melihat apa aturannya. Tetapi kalaupun ternyata hakim merasa ini kayaknya aturannya kurang adil. Nah, jadi dia bisa sedikit berimprovisasi mungkin ya. Nah, supaya pencari keadilan ini bisa mendapatkan keadilan. Iya, gitu. betul. Ya, mengenai improvisasi hakim-hakim yang akhirnya kasusnya cepat kelar. Saya tertarik dengan Ronald Tanur. Gimana kasus hakim yang disuap dan akhirnya diadili lagi terdakwanya. Itu gimana itu? Ya itu kita biasa sebut oknum ya sebenarnya. Jadi sebenarnya hakim di Indonesia itu masih banyak yang jauh lebih baik, jauh lebih jujur, jauh lebih lebih menegakkan keadilannya. Memang ketemunya oknum. Kalau bicara putusan ya mereka kan hakim, kita wajib untuk menghormati putusannya. Nah, nanti kan misalnya itu bisa putusan hakim pertama bisa dibatalkan oleh hakim tingkat banding, kemudian dibatalkan oleh hakim kasasi kalau memang ternyata itu tidak adil. Oke. Berarti kasus Ronald Tanur ini menurut Ibu dari segi pandang Ibu menjadi seorang praktisi hukum, hakim dan segala macamnya gimana? Saya nggak berani berkomentar ya. Oke, nggak masalah Bu. Agak susah Mas, soalnya
hakim ini kan dikenal sebagai silent corp ya. Kita tuh silent sebenarnya. Oke, betul. Kalau hakim dilarang untuk mengomentari apa putusan hakim yang Hakim yang lain, Nah, ya, gitu. bener sih. Iya sih. Oke, Bu. Kalau memang mereka memang apa terbukti bersalah, memang apa mereka memang menerima suap, ya dia memang harus dihukum ya. Harus dihukum. Iya, apalagi seorang yang mulia ya, dengan membebaskan seorang yang sudah pasti jelas bersalah, disuap dan segala macam itu harusnya lebih berat ya. Kalau masalah apakah sudah pasti dia bebas, tidak dan bersalah itu kan tergantung fakta di apa sidang. Iya, betul. Ya, tapi yang jadi masalah adalah apakah di situ ada pelanggaran kode etik. Apakah hakimnya apa menerima suap atau tidak. Oke. Kalau soal dia misalkan Ronald Tanur bebaskan oleh karena memang dia yakin tidak bersalah, ya mungkin aja. Oke. Tapi ketika dia menjelaskan itu ternyata dia melakukan pelanggaran kode etik, nah disitulah masalahnya. Oke. Gitu. Jawabannya ya aman ya. Jawabannya aman ya. Jadi saya sulit untuk meneruskan. Cukup aman ya, Bu ya. Iya. Ya gini, sebenarnya kalau masalah perkara Ronald Tanur kita juga sedih ya sebenarnya ya. Iya. Itu adalah suatu apa tamparan keras buat kami, Betul. Mahkamah Agung ya. Iya, betul. Ternyata ya kalau saya ditanya dia memang benar bersalah, ya mungkin karena faktanya dia ada hasil visumnya ya. CCTV. Ada CCTV juga beneran dia dipukul Iya. si korban ini. Tetapi apakah dia benar dibunuh, kan ada unsur-unsurnya. Betul, Nah, betul. itu kan apa dakwaannya 338, 340, 38, 351 ayat 3. Oke. Nah, kan harusnya hakim bisa mempertimbangkan pasal 340 dulu. Kemudian kalau ternyata 340-nya tidak terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan pasal 338. Betul. Kalau ternyata juga tidak terpenuhi, maka hakim akan wajib untuk mempertimbangkan pasal 351 ayat 3. Oke. Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Memang ya banyak sekali fakta-fakta di situ ya, karena saya juga nonton TikTok, nonton Iya. berita mengenai Ronald Tanur ya? ya Oke. faktanya seperti itu Oke, gitu oke, ya. oke. Memang benar dia mereka sama-sama minum bersama ya kan Iya, ya. betul. Kemudian juga sama-sama mabuk ya kan Sama-sama ya. mabuk ya, betul. Kemudian cewek ini juga agak-agak gimana ya, maksa kan gitu ya, waktu ada CCTV-nya juga kan. Complicated banget ya. Sebenarnya gitu. Jadi apakah dia bersalah atau tidak sebenarnya tergantung fakta di sidang sih. Iya, betul. Ya karena kita bukan hakimnya, kita kan nggak bisa melihat faktanya kan gitu. Betul. Kita nggak bisa ngebaca gimana alur ceritanya dari Iya. awal dan segala macam. Yang sesungguhnya gitu loh. Iya, betul. Karena kalau di koran itu kan cuman apa yang ya apa yang diketahui oleh si wartawan ini Betul. gitu ya. Apa itu diketahui orang, tidak bukan realnya. Kalau di sidang itu kan itu sudah realnya. Ada yang tidak terungkap, itulah yang terungkap di sidang. Betul. Wis, jawabannya sungguh melegakan hati. Ya, mungkin saya berlanjut ke step selanjutnya nih, Bu. Ini menarik karena di zaman media sekarang, anak-anak muda khususnya judi online. Ya, Iya. Akhirnya ada beberapa hal yang marak di televisi, di media sosial dan segala macamnya. Itu penerapan hukum tentang judi online itu seperti apa, Bu? ya judi online itu kalau judinya itu diatur di KUHP kita ya, pasal 303 mengenai judi, ya kan ya. Itu adalah sifatnya untung-untungan aja. Dia bukan karena seseorang main judi itu bukan karena dia pintar. Betul. Ya kan, tapi karena faktor untung-untungan aja. Dan itu dilarang oleh KUHP kita, pasal 303. Kalau soal dia dilakukan secara online, kan ada undang-undang ITE ya. Nah, itu bisa dipadukan. Kalau mengenai pasal mengenai judi online itu sendiri, kita belum punya undang-undangnya. Oh, belum punya undang-undang Iya. ya? Jadi Ada rencana untuk membuat undang-undang ya? ya itu sudah pasti, karena kan hukum itu kan setiap hari dia berkembang, Ya, update ya. update terus. Karena banyak dari anak-anak muda sekarang ini
yang akhirnya berpindah haluan ya, kalau kalau saya bilang berpindah haluan karena gampang ya Bu ya aksesnya ya. Iya, Selain internet. iya internet, selain dari gadget, handphone, dari laptop dan segala macamnya mereka bisa akses. Dan kadang hal-hal yang kayak gitu nggak apa ya, nggak cepat di blokir sama Kominfo dan segala Iya. macamnya. Menurut Ibu gimana Bu? Apa Kominfo ini udah bekerja secara efektif untuk menangani kasus judi online ini? Iya, memang harusnya ketika itu mulai mulai marak seharusnya memang itu menjadi apa perhatian ya Iya. gitu loh oleh Menteri apa komunikasi Iya, ya. iya benar. Jadi harusnya menjadi kalau memang karena judi itu karena sifatnya untung-untungan, iya dia nggak mungkin bikin kaya kan sebenarnya. Iya benar sih. Nah, kenapa dilarang ya? Karena dia memang sebenarnya dia bikin kita tuh jatuh miskin Jatuh sebenarnya. miskin iya benar benar Gitu. benar. Jadi harusnya cepat tanggap dalam hal ini. Iya benar. Kementerian Digital dan Kominfo itu sebenarnya tanggap sih Bu, karena ada beberapa karyawannya yang akhirnya diciduk juga karena main judi online. Itu beritanya viral juga tuh. Iya. Apa Mahkamah Agung juga sekarang udah mulai nyari-nyari juga kalau ada hakim yang suka main-main judi online gitu. Iya betul. Iya. Selain judi online, pinjaman online Bu. Iya pinjol ya. Nah, pinjol. Ini meresahkan banget ya. Di samping Karena gampang dapat duitnya aksesnya ya. gampang, Iya. marketingnya mudah kan, banyak banget marketing lewat media Begitu sosial. kita nggak sanggup bayar, datang nih ya kan ya. Itu produk hukumnya tuh kayak gimana Bu? Kalau mengenai pinjaman Kalau online? pinjaman online itu ya sejauh kalau dia udah mulai ngancam ya masuk ke apa pengancaman ya. Gitu. Kalau dia pinjaman online itu kan dia kontraknya ada. Oke. Kontrak apa digital ya. Jadi dia menggunakan biasanya tanda tangan apa digital Iya, ya. betul. Jadi ada kontraknya di situ. Nah, kalau lihat kalau saya melihat dari berita-berita ya kan ya, apa membaca ini biasanya kan kontraknya ini dibuat oleh yang punya apa pinjaman online itu kan ya. Aplikatornya, aplikatornya ya. Aplikatornya itu. Nah, biasanya kan isi kontraknya itu lebih menguntungkan mereka. Betul. Tuh. Jadi ya kalau secara hukum sebenarnya kita bisa gugat ke pengadilan itu. Oh gitu ya. Iya. Caranya Bu? Ya gugat aja Gugat gitu aja? loh. Iya gugat aja karena permohonan untuk batalkan Oke. perjanjiannya karena secara sepihak hakim bisa memutuskan apakah kontrak itu adil atau tidak. Oh, oke. Sama Tetapi halnya. kalau adanya pengancaman dari debt kolektor mungkin ya itu masuk ke kategori apa pengancaman. Oh iya, baru saya mau nyambung Bu. Mungkin sama halnya dengan ketika kita kredit kendaraan, Ya, kan banyak disamperin debt collector dan segala Ya. macamnya, nggak kendaraan kita boleh. ditarik, itu nggak boleh. itu nggak boleh ya Bu? Itu Karena- bisa kita tuntut, Bisa. oke? Apa penarikan kendaraan karena kredit macet itu Iya. harus dilakukan oleh apa pengadilan. Oke, oke. Tidak boleh oleh debt collector. Jadi si finance ini harus mengajukan permohonan apa eksekusi ke pengadilan. Oke. Nanti pengadilan yang akan apa menarik itu. Oke. Berarti ini pencerahan nih buat teman-teman yang banyak Iya. kendaraannya ditarik sama debt collector, ini pencerahan banget nih dari Ya, Bu. nggak boleh. Harus pengadilan. Harus pengadilan ya. Apa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk apa menarik kendaraan, apa mengosongkan lahan itu hanya pengadilan. Oke. Berarti kita juga bisa memberontak ya Bisa. ketika kendaraan kita mengajukan diambil gugatan. paksa. Ada banyak kok apa gugatan Oke. sebenarnya yang masuk karena ditarik secara paksa. Oke. Ada banyak kok. Dan ada kasusnya yang dimenangkan oleh si Pasti dimenangkan oleh Pasti hakim. dimenangkan Ya, ya? karena ada putusan MK mengenai debt collector ini kan ya. Oke. Itu hanya bisa ditarik oleh lembaga resmi ya dalam hal ini yang pengadilan. Itu teman-teman tuh pencerahan buat kita sekalian, bagi teman-teman yang kreditnya macet di apa namanya pinjaman kredit
motor, mobil dan segala macamnya ini penjarahan. Oke, mengenai sekarang juga banyak beredar selain judi online, pinjaman online di media sosial itu marak banget hoax, pencemaran nama baik. Ya. Ya, itu banyak banget berseliweran di kayak kadang FYP tuh Bu di TikTok, di Instagram ya kan, hoax tentang mungkin pemerintah. Ada juga yang sering banget terlintas di medsos saya, banyak banget hoax tentang Bapak Jokowi yang nggak punya ijazah. Ya. Ijazah, entah itu ijazah dia S1 atau segala macamnya, ijazah sekolah dan segala macamnya. Nah itu pelaku yang menyebarkan hoax dan pencemaran nama baik ini gimana Bu? Itu bisa dilaporin tapi oleh Pak Jokowi sendiri tentunya. Oh gitu ya? Iya, karena itu delik aduan. Oke. Apa sifatnya sebagai delik Oke. aduan. Jadi orang lain tidak bisa mengadukan itu. Biarpun karena relawan. Yang dicemarkan nama baiknya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Biarpun kita relawan setengah matinya Pak Jokowi, tetap nggak bisa ya, nggak bisa melaporkan itu ya. Ya Karena kalau diberikan kuasa oleh Pak Jokowi bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Iya, ada surat kuasanya untuk. Oh, ada hitam di atas putih Ya, lah yang penting lah untuk ya. untuk kita melapor, ya kan, memproses secara hukum tindakan-tindakan itu. Oke. Dari beberapa case yang akhirnya muncul tentang hoax dan pencemaran nama baik ini, ada nggak sih case yang pernah Ibu tangani tentang case ini? Banyak Banyak ya? Banyak di Kota Magu, waktu saya tugas Kota Magu juga banyak. Oke. Mengenai case yang tadi dibilang ditarik secara paksa oleh Depkot itu juga banyak. Oh, kendaraan itu ya. Oke. Hoax, pencemaran nama baik. Iya. Judi online juga sekarang udah banyak yang masuk perkaranya ke pengadilan. Oke. Jadi sebenarnya sekarang polisi dan maupun Jaksa juga sudah mulai bekerja ya. Jadi sudah mulai bekerja. Kemarin berarti nggak bekerja ya Bu ya? Iya sih memang sih. Dari kemarin kebanyakan polisi tidur soalnya Bu. Iya nggak sih? Karena jadi di rumah saya banyak. sudah mulai banyak perkaranya di betul. pengadilan. Betul. Untuk judi online. Untuk judi online. Kalau judinya sendiri sudah sering. Judi biasanya kayak kita sabung ayam atau judi main kartu ya. Iya, betul. Judi online kan dia baru-baru ini ya mulai marak mulai ya. marak. 3 tahun belakangan ini gitu kan. Tapi memang mungkin polisi belum bisa ini mau diproses seperti apa, karena dia menggunakan jaringan kan ya. Jaringan internet. Polisi bukannya punya tim khusus untuk cyber? Punya ya? cybercrime. Ya itu karena undang-undang kita tuh masih banyak yang kurang sebenarnya. Oh, jadi mungkin karena itu penyebabnya. Iya. Tapi sekarang sudah banyak perkara yang masuk untuk judi online sendiri. Makanya itu kebanyakan polisi jadi nganggur ya, karena belum kuat nih hukumnya nih. Enggak, sebenarnya enggak nganggur juga. Oh, enggak nganggur ya. Perkaranya pasti mereka proses, cuman kan biasanya berhenti dulu baru nanti sambung lagi, berhenti dulu, mungkin begitu. Oh iya, karena kita nggak tahu dalamnya polisi kayak gimana. Iya, mungkin begitu. Karena saya juga bukan orang-orang yang ada di dalam itu, Bu. Jadi ya asumsi saya aja. Asumsi memang. Iya, asumsi saya. Begitulah masyarakat kita. Iya, banyak berasumsi yang enggak, tapi kebanyakan benernya. Ya, mengenai produk-produk hukum, mungkin ada nggak sih produk-produk hukum terbaru yang mau launching? Iya, KUHP kita yang terbaru juga mau mulai dinyatakan berlaku tahun 2026 ya. Tahun depan. Itu tentang KUHP yang baru. KUHP yang baru. Iya. Kalau selama ini kita pakai KUHP yang lama ya. Jadi ya untuk 2026 nanti kita pakai KUHP yang baru. Juga ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, yang paling baru. Mereka itu melindungi korban seksual yang korbannya bukan anak-anak. Kalau korbannya anak-anak itu ada undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau korbannya bukan anak-anak lagi, itu biasanya kan pakai pasal di KUHP ya. Jadi hukumannya terlalu ringan. Kemudian ada keluar undang-undang yang baru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu ancamannya lebih tinggi untuk melindungi
eh, kaum perempuan yang usianya bukan lagi anak-anak. Oke. Tertarik sih. Menarik mundur ke belakang itu viral Agus, ibu tahu Agus yang ada di Bali yang nggak punya tangan, kasusnya memperkosa beberapa mahasiswa, anak-anak dan segala macamnya. Itu gimana cara praktisi hukum seperti ibu, karena dia kan nggak punya tangan ibu, gimana cara orang akhirnya mendakwa dia jadi tersangka kasus pemerkosaan? Ya biasanya seseorang jadi tersangka itu karena ada bukti ya, 2 alat bukti, misalnya ada keterangan saksi dulu dari si korban, Oke. ada hasil visumnya ya kan ya, kemudian ada alat-alatnya mungkin, Oke. terus mungkin ada orang yang sempat melihat gitu. Oke. Nah mungkin dari situ mungkin. Oh, oke. Dari tiga hal itu Iya. bisa menjadi acuan untuk 2 alat bukti saja sudah cukup. 2 alat bukti Iya. aja udah cukup menjadi acuan dia jadi terdakwa, Iya, walaupun dia mohon maaf nggak punya tangan dan segala macamnya. iya. Kalau misalkan bagaimana dia cara melakukannya ya mungkin bisa terungkap di sidang ya. Iya, karena banyak akhirnya yang berpikir seperti itu gimana Iya, cara dia karena melakukan. kalau kekerasan seksual itu kan dia sidangnya tertutup untuk umum. Iya. Iya. Karena kalau yang ada di otak saya, kekerasan seksual itu kan berarti dengan mungkin dipegang korbannya atau diikat dan segala macamnya. Ini kan berarti nggak kekerasan ya, tapi ada beberapa unsur yang akhirnya mungkin si Agus ini pintar marketing kali gitu ya, Bu, ya. Kalau dia kekerasan seksual itu biasa ada unsurnya tipu muslihat ya. Oke. Ya, jadi seseorang melakukan tipu muslihat agar anak ini atau si perempuan ini mau melakukan apa hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain gitu. Ada unsurnya tipu muslihat. Sulit banget membedakannya ya, karena kalau untuk hal yang kayak gitu kan Ya mungkin. kalau tipu muslihat itu kan biasa kata-kata manis ya. Iya, betul. Ya kan? Betul. Apa rayuan gombal Iya, gitu ya. betul. Nanti saya akan bertanggung jawab gitu. Biasanya Iya, gitu. betul. Biasa tiba-tiba si perempuan ini mau. Oh, berarti dengan hal-hal yang kayak gitu pun lelaki hidung belang banyak ibu yang kayak gitu. Ih, nanti kamu saya nikahin deh gitu ya. Itu juga bisa masuk ke ranah ke sana, Bu? Iya. Bisa. Bisa. Pihak cewek bisa Kalau melaporkan. korbannya masih anak-anak itu bisa dibilang sebagai tipu muslihat. Oh, oke. Tapi kalau udah dewasa, Udah dewasa ya kita kan bisa Sama. melihat ini benar apa enggak gitu kan ya. iya. Karena kalau usianya masih anak-anak berarti hakim memandang meskipun ini sifatnya mau sama mau karena dalam hubungan dalam suatu hubungan ya kan, hakim kalau korbannya masih anak-anak itu dianggap sebagai tipu muslihat Oke. karena dia masih anak-anak ya kan. Si perempuan ini karena usianya masih anak-anak belum bisa membedakan apakah ini benar adalah apa gombal atau memang benar dia sayang gitu. Oke. Iya. Saya pikir semuanya itu bisa, Bu, karena ya ini kemenangan untuk wanita kalau kayak gini kan. Jadi kayak saya ngerayu wanita, "Wih, kamu Wanita cantik," itu gitu kan kan. ras terkuat di bumi. Oh iya, jelas. Sen kanan belok kiri. Iya benar. Rasa sangat terkuat itu. Oke, mengenai kasus-kasus yang sering bikin kita sebagai rakyat Indonesia geram ini, gimana menurut Ibu hukum kita ini udah berjalan secara efektif atau enggak, karena banyak banget hal-hal yang kayak mungkin tadi kasusnya Agus, kasusnya Ronald Tanur, kasusnya siapa lagi tuh Harvey Muiz dan segala macamnya. Itu gimana menurut Ibu penanganan hukum di Indonesia ini udah berjalan sesuai dengan amanah atau gimana? Ya kalau melihat dari yang terjadi semakin marak ya sebenarnya juga ya sudah melakukan banyak hal ya aparat hukum kita ya sebenarnya. Oke. Kalaupun ada beberapa kelemahan ya itu namanya oknum. Oke. Kalau misalnya ada yang ya tidak melaksanakan tugasnya karena mungkin dia menerima suap atau apa ya itu oknum. Tapi di luar sana tuh masih banyak juga aparat hukum yang jujur, yang baik. Oh iya banyak, Bu, banyak Iya. banget. Saya yakin itu banyak sih. Banyak. Tapi
yang kelihatan itu kan oknum-oknum yang tadi Ya, Ibu bilang kan, yang yang kerja. diberitakan pasti yang buruk-buruknya. Iya benar. Karena itu yang bikin laku kan. Bener sih. Berarti bukan salah wartawannya ya. Karena yang diberitakan itu yang buruk-buruk terus. Takutnya ini apa permainan aja gitu kan, banyak tuh kan orang-orang politik yang kayak gitu kan. Wih, bikin nama gue bagus dong di media gitu kan, banyak kan yang akhirnya beli beli nama, beli wih biar integritasnya naik dan segala macamnya, akhirnya terpilih jadi caleg. Pencitraan ya. Masuknya ke pencitraan ya Bu ya. Oke, gimana menurut Ibu tentang apa namanya? Saya beralih ke korupsi nggak apa-apa ya, Be? Em, saya bukan hakim Oh iya. tipikor, Makanya saya tapi nanya. boleh lah ya untuk apa soal-soal yang gampang-gampang aja ya. Ya aman Bu, aman aman. Ini pertanyaan orang awam kayak saya aja sih. Jadi nggak terlalu berat gitu maksudnya. Ya kan banyak nih orang-orang yang akhirnya terciduk apa namanya tindak pidana korupsi, pencucian uang dan segala macamnya. Bahkan ada apa namanya penjara khusus untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi hukumnya lemah banget Ibu. Maksudnya eh, eh, saya mengacu ke negara-negara lain ya, mungkin yang sering dibahas itu China. Ketika ada salah satu orang di pemerintahannya itu korupsi dan segala macamnya, mereka mengundurkan diri atau dihukum gantung dan segala macamnya. Tapi di Indonesia ini kayak yang wow gitu. Ya, di Indonesia emang untuk tipikor belum ada hukuman mati ya. Iya. Ya, belum ada hukuman mati. Itu kenapa itu, Bu? Itu Ya, kan nggak tahu. menggerogoti. Karena bicara hukuman ya yang nilainya kan hakimnya ya. Kayak kemarin putusan Harvey Muiz ya, kemarin kan ditanya ini menurut Ibu gimana ya, nggak bisa komen kan, hakimnya kan ngukur rasa adilnya gitu ya. Tapi kalau dari saya secara pribadi bukan sebagai hakim ya, kurungan Oke. 6 tahun setengah ya mungkin rasanya kurang. Kurang ya? Iya ya, karena kan tapi kan sudah Iya, dibatalkan iya, ya. 20 tahun Sudah akhirnya. jadi 20 tahun. Menurut Ibu itu udah pas atau masih kurang? Ya 20 tahun. kalau udah pas, udah pas. 20 tahun, Bu. Kalau hukuman mati di Indonesia sebenarnya sejauh ini kita sangat menghindari ya hukuman mati sebenarnya. Oke. Karena sebenarnya sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan itu sendiri ya. Cuman ya udah banyak putusan mati. Tapi untuk perkara tipikor mungkin sampai sekarang ini belum ada. Ada rencana untuk ke sana nggak, Bu? Untuk Ya. orang-orang yang pelaku-pelaku biar koruptor-koruptor ini jerak gitu maksudnya, Bu. Ada mengarah ke sana nggak? Ada. Ya apa idealnya ada ya, harusnya ada ya yang berani untuk menjatuhkan hukuman mati. Oke. Berarti untuk saat ini belum ada gagasan untuk bikin perubahan Bukan, undang-undang. undang-undangnya ada, sudah mengatur itu sampai mati gitu loh. Oke. Untuk Misalnya korupsi. korupsi kan apa minimalnya 3 tahun ya. Oke. Dia kan pasalnya ada macam-macam. Aha. Pasal 2, pasal 3 itu pasal 2, pasal 3 undang-undang tipikor itu mengatur minimal 3 tahun, minimal 4 tahun. Tapi hukuman maksimalnya bisa mati gitu loh. Oke. Tergantung hakimnya. Oke. Nah, ngukur hukumannya berapa adilnya ya dia yang ngukur gitu. Gitu. Kalau saya disuruh apa ngomentarin teman yang mutus cuman 6 tahun setengah ya gimana ya rasanya kalau sebagai hakim ya, tapi kalau sebagai cuman sebagai saya gitu kan bukan Di luar bukan dari hakim. jabatan. Iya, di luar dari jabatan saya. Heeh. Ya terlalu ringan lah kalau 6 tahun setengah. Karena banyak kok perkara tipikor itu yang kerugiannya hanya misalnya 20 M gitu ya, itu diputus sampai 18 tahun, banyak kok. Betul. Kalau Harvey Muiz ini kan sampai 267. 271. Iya, Walaupun bukan dia sendiri mungkin ya. Tapi itu kan itu juga bukan apa kerugian real ya. Betul, itu kerugian yang akan datang Yang akan karena merusak lingkungan. Betul.
Tapi untuk saat ini saya juga belum pernah ngedengar atau ngelihat orang yang terkena kasus korupsi itu ada dikasih hukum maksimal hukuman mati sih. Iya, memang belum ada Di sih. kasus-kasus yang lain itu sering Bu. Setahu saya sih belum ada. Kalau perkara apa narkotika udah ada Narkotika, banyak. Perkara pembunuhan berencana, udah ada. ya udah ada. Perkara pemerkosaan pemerkosaan juga Iya, kemarin pembunuhan. di Amurang ada yang mati. Oh ya, Kita putus mati. oke. Saya tunggu ininya Bu. Hukuman matinya Kabar. dari saya. Saya tunggu kabar berikutnya. Sebenarnya serem ya kita kalau kalau kita menjatuhkan hukuman mati karena gini ketika dia akan di apa eksekusi ya kan ditembak Betul. itu akan dibacakan nama-nama hakimnya putusannya misalkan apa mengadili menyatakan terdakwa ini secara apa telah terbukti memang bersalah dihukum mati Oke. oleh hakim ini itu disebut namanya. Wah, Jadi ya ngeri juga ya. nama kita tuh pasti Terngiang-ngiang. iya, mengudara gitu kan. Iya bener ya. Oke gitu ya Bu ya? Iya, makanya kalau dibilang hakim berani nggak, ya kita tuh ke rasa kemanusiaannya itu sendiri sebenarnya. Oke. Kalau kita mau putus mati ya, Mbak, mati beneran itu orang nanti kan gitu. Oke, ngeri juga ya. Karena hukuman mati kan tidak ada gerasinya dari Dari presiden. ya presiden. Korupsi pun kayak gitu kan? Iya, korupsi Harusnya tidak nggak ada ada. gerasi. Tapi ada untuk saat ini ada gerasinya. Nggak ada sih, nggak ada. Kita minta oh iya nggak tetap juga nggak bisa ya. Iya. Karena mereka korupsi itu memang udah nggak diampuni kan ya. Iya, Bu? sebenarnya itu karena apa negara kita nih masih dalam tahap berkembang banyak yang harus kita ini ya kalau tindak korupsi itu sebenarnya udah paling bejat ya sebenarnya ya. Harusnya sih Bu. Iya. Menyengsarakan rakyat Iya, banyak. orang lain hidup susah malah Iya benar. mereka. Orang lain hidup susah dia nikahnya di Disneyland kan? Nggak ini banget ya. Kita makan pakai tempe dia makan-makan di Belanda di Iya. mana gitu kan kayak yang wah enak ya gitu kan. Bahkan ada teman-teman saya bilang, "Oh, saya juga mau tuh kalau kayak gitu dapat 271 hukuman 6 tahun ya nggak apa-apa lah. Yang penting keluarga selanjutnya hidup sejahtera 10 turunan, Bu." Iya, tapi Harvey Moise bukan apa kerugian yang Iya, sekarang kan iya, ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya dia harusnya menyisihkan membayar apa untuk lingkungan itu dia tidak bayar. Oke. Dan kalau dihitung-hitung sampai kerusakan lingkungan itu jumlahnya segitu 270 T. Oke. Tapi aset yang dia punya itu akhirnya disita nggak Bu sama Iya, pemerintah? harus disita Oke. sesuai dengan putusan hakim kan ya. Aha. Disita semua dan itu dilelang. Oh, oke. Mau juga tuh saya kalau dapat lelangan nih Bu. Iya. Kalau lelang itu biasanya kan jatuh harganya. Iya jatuh, makanya saya mau. Di bawah 50% tuh biasanya Iya, Bu. jauh di bawah. Oke, menurut Ibu nih kesimpulannya deh, kesimpulan dari beberapa obrolan yang sudah kita bahas di sini tentang korupsi, tentang pinjaman online, tentang judi online, tentang produk hukum yang mungkin tadi saya bilang cacat dan produk hukum yang baru, tentang apalagi dan semuanya lah. Menurut Ibu kesimpulan dari semua ini gimana hukum kita ini? Ya, hukum itu kan dia berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Iya. Jadi karena apa masyarakat itu dia berkembang, hukum juga pasti akan berkembang. Hanya saja karena hukum itu dia berkaitan dengan produk, maksud saya hukum positifnya ya kan ya. Dia adalah dalam bentuk produk undang-undang sering ketinggalan. Ya kan ya, kayak judi online. Udah marak, undang-undangnya belum ada gitu kan ya. Iya betul. Nah, tapi hukum yang kosong-kosong itu bisa diisi oleh putusan hakim. Jadi kalau misalnya tidak ada undang-undang yang mengatur, ya ada putusan hakim nanti. Jadi hakim bisa apa membuat hukum yang baru. Karena hukum yang tentang ini belum ada gitu. Jadi ya sejauh ini sih ya memang masih banyak yang kita belum ada ya undang-undang itu sendiri.
harus banyak update ya, harus banyak update, harus banyak kita butuh orang-orang pintar. Kalau hakim sendiri kan kita sering diklat ya, sering dipanggil untuk pendidikan dan pelatihan supaya kita bisa lebih mahir gitu. Jadi ya supaya itu ketika ada kekosongan hukum kita bisa masuk ke situ. Oke, butuh intuisi yang kuat banget berarti jadi seorang hakim ya. Iya, belajar kita membaca buku ya kan, apa membanding-bandingkan dengan di luar, kemudian kita melihat, kita juga membaca konferensi-konferensi apa internasional, apakah sudah di apa ratifikasi oleh bangsa kita gitu loh. Itu kemudian kita bisa tuangkan dalam apa putusan kita. Jadi hakim ya memang tiap hari belajar, betul. Baca buku. Iya benar, nggak hakim aja sih, orang-orang yang lain juga kan kita harus belajar ya. juga ya. Jauh lebih pintar dari sebelumnya. Iya betul. Gitu. Asal jangan orang-orang koruptor aja yang kayak gitu kan. Ya Bu, apa masukannya untuk teman-teman yang akhirnya sudah terlibat atau terjebak di dalam judi online, pinjaman online, hoax dan pencemaran nama baik, gimana Bu? Sarannya untuk mereka-mereka yang melakukan itu supaya nggak masuk dalam ranah hukum atau bisa dipidanakan. Ya berhenti aja gitu loh, nggak usah lagi melakukan itu. Gitu. Kalau misalnya dia masih main judi ya lama-lama juga bisa ketangkap kan? Iya betul sih. Ya, karena sepintar-pintar tupai melompat dia juga jatuh kan? Iya. Gitu. Jadi artinya ya, jauh soalnya. Jadi ya daripada kita jatuh miskin duluan, udah gitu kita ditangkap, ya udah miskin ditangkap pula kan gitu. Iya, udah jatuh. Ya, kalau dari saya sarannya ya berhenti aja gitu. Kenapa? Emang ada orang yang kaya karena judi? Nggak ada sih, nggak ada orang kaya karena judi. Judi online itu dia biasanya gini, ketika kita baru install aplikasinya untuk pertama kali ya, kan biasanya kita menang ya. Nggak tahu Bu sih ngapain. Iya. Iya mungkin ya. Beberapa fakta itu di sidang itu juga gitu. Hakim itu saya tahu cara mainnya gitu karena kita kan sidang. Iya betul. Kalau misalnya judinya kartu kita tanya gimana cara apa mainnya gitu. Kita jadi tahu karena judi itu kita karena sifatnya untung-untungan. Hakim harus bisa membuktikan kalau itu untung-untungan. Sifatnya untung-untungan, bukan karena dia pintar, bukan karena situ pintar main kartu makanya bisa menang kan gitu kan. Kan apa tergantung kartu sebenarnya. Dia untung-untungan. Jadi hakim juga harus tahu cara mainnya. Kita juga tahu cara main judi online itu bagaimana karena di kita sidang. mempelajari ya. Di sidang. Kita juga biasanya saya kalau misalnya lagi sidang begitu kita googling. Oh ini bagaimana sih gitu. Iya. Ya, kita mempelajari dulu ya. Iya. Hakim itu mempelajari dulu gimana cara main judi online-nya dan segala macamnya gitu. Ya, kita cuma baca di googling aja sebenarnya, baru tanya di sidang, ini bagaimana gitu. Jadi kita tahu gitu. Biasanya di awal itu menang si orang ini. Menangnya buat apa? Supaya dia mau lagi. Main lagi gitu. Bagus sih Bu ya. Hakim itu mempelajari. Nggak kayak orang DPR yang keciduk di CCTV tuh lagi main judi online ya. Nunggu rapat dia main judi online gitu kan. Gimana mau jadi wakil rakyat kalau dia main judi online ya. Masa main judi online gitu kan ya. Masa dia wakil kita gitu. Lagi sidang gitu kan. Lagi sidang. Iya bener. Lagi rapat yang dia membahas nasib kita malah main judi online. Malah main judi online. Iya, nasib kita dipertaruhkan di ini Bu. Judi online. Ya harusnya pemerintah kita tegas dong. Kalau ada anggota DPR gitu ya diseret dong ke hukum gitu kan ya. Iya. Balik lagi ke harusnya, tapi nggak harus sih Bu. Ya. Jadi nggak harus. Wajibnya itu harus diproses gitu sebenarnya. Iya betul. Banyak banget pembicaraan yang menarik sama Ibu. Tapi gimana ya? Banyak hal yang akhirnya memang tadi yang Ibu bilang belum ada pembaharuan hukum-hukum yang ya kayak polisi India sering terlambat gitu kan ya. Kayak polisi India nggak sih? Kita udah selesai ribut baru datang ya. Terkata Pak polisi, Ibu hakim ini kok jelekin saya terus tanya.
Iya kayak gitulah ya, produk-produk hukum kita kayak yang oh iya nih kita pelajari dulu ada apa nih gitu kan. Ketika udah ada orang yang melakukan baru Iya. hukumnya dibentuk gitulah ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Semoga Mas. terus menjadi hakim yang Amin, jujur, adil. amin. Saya bangga sekali dengan Amin. Ibu ada di sini. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ada di podcast ini lagi, ngobrol-ngobrol Boleh, lagi seputar hukum-hukum Dengan yang baru. senang hati. Ya. Saya juga mungkin kalau suatu hari nanti dipanggil untuk mensosialisasikan apa yang ada di Penamoran juga saya mau gitu kan ya. Wah, boleh Mas Umar catat ya. Mas Umar catat ya. Karena sekarang apa pengadilan itu sudah tidak tertutup lagi, kita sudah mulai terbuka. Kita mensosialisasikan apa yang sedang kita laksanakan gitu. Oke. Gitu. Menarik untuk dibahas nih Mas Umar ya, nanti dicatat, di schedulein lagi Iya, untuk siap. Ibu supaya kita ngobrolnya lebih panjang lagi. Terima kasih, Mas. Sama-sama saya yang terima kasih karena akhirnya saya tahu oh iya ternyata hukum-hukum di Indonesia seperti ini. Jangan lupa ya kalau ada yang mau narik mobil jangan dikasih gitu Oh kan iya, ya. penjelasannya ada di Iya. sini nanti Bu. Iya. Menarik untuk disimak teman-teman itu penjelasan dari Ibu tuh tadi bagi teman-teman yang kendaraannya ditarik leasing dan segala macamnya. Wah, ini harus nonton video ini nih. Karena banyak banget ilmu yang Ibu kasih tadi gimana cara kita mempertahankan kendaraan kita dan segala macamnya lah ya. Oke, demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, akhirnya dari beberapa hal, dari beberapa obrolan saya tahu akhirnya oh iya ternyata hukum di Indonesia ini seperti ini. Ada beberapa hal yang akhirnya memang saya tahu oh ini belum di ini ya, belum ada apa namanya ketetapan hukumnya, baru ada apa case-nya baru terbit lah hukum itunya, hukum yang dilaksanakan. Cukup menarik, tapi lebih menarik lagi karena we share, we discuss, we channel. Terima kasih. Terima kasih, Mas.